Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Indriani Agustin, NIM T 2019-3139 dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perspektif terbentuknya kelompok. Pembentukan kelompok merupakan salah satu langkah awal terjadinya interaksi antar individu yang satu dengan yang lainnya. Karena dengan terjadinya proses pembentukan kelompok akan terpenuhi kebutuhan dalam berkelompok. Proses pembentukan kelompok ini terbagi menjadi 4 perspektif. Yang pertama yaitu perspektif psikodinamika. Teori ini menyatakan bahwa individu bergabung dengan kelompok untuk pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis. Perspektif psikodinamika ini merupakan bagian dari aliran individualis yang memiliki fokus terhadap perubahan sosial. Teori psikodinamika ini menekankan bahwa pikiran merangsang perilaku dan keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Yang kedua yaitu menurut perspektif sosiobiologis. Pendekatan ini fokus pada keinginan manusia untuk hidup lebih lama. Menurut pandangan sosiobiologis ini, orang bergabung dengan kelompok untuk memuaskan keinginan yang kuat untuk mempunyai pertalian dan hubungan sebagai anggota. Selanjutnya yaitu yang ketiga, perspektif perbandingan sosial. Dalam perbandingan sosial ini mengemukakan bahwa tindak komunikasi dalam kelompok berlangsung karena adanya kebutuhan dari individu untuk membandingkan sikap, pendapat, dan kemampuan dalam individu lainnya. Dan yang keempat yaitu perspektif pertukaran sosial. Pertukaran sosial ini didasarkan pada pemikiran bahwa seseorang dapat mencapai suatu pengertian mengenai sifat dan kelompok dengan mengkaji hubungan di antara dua orang. Memudahkan keterkaitan kelompok dengan mempertimbangkan reward dan cost. Prinsip perbandingan sosial yaitu berusaha untuk mendapatkan reward yang sebesar-besarnya dan mengurangi cost yang sekecil-kecilnya. Selanjutnya yaitu teori yang berkaitan dengan pembentukan kelompok. Yang pertama ada teori kedekatan. Arti dari teori kedekatan ini bahwa seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Yang kedua yaitu teori keseimbangan. Teori ini menyatakan bahwa seseorang tertarik untuk berkelompok dengan orang lain atas dasar adanya kesamaan-kesamaan tertentu, misalnya kesamaan sikap dalam menanggapi suatu tujuan maupun kesamaan agama, ideologi, gaya hidup, pekerjaan, status sosial, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu teori pertukaran. Teori ini ada kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Teori pertukaran kelompok berdasarkan atas interaksi dan susunan hadiah, biaya, dan hasil. Hadiah-hadiah yang berasal dari interaksi akan mendorong timbulnya kebutuhan, sedangkan biaya akan menimbulkan kekhawatiran, frustasi, kesusahan, dan kelelahan. Dan yang keempat ini yaitu ada teori alasan praktis. Teori ini menyatakan bahwa kelompok terbentuk karena kelompok cenderung memberikan kepuasan atas kebutuhan sosial yang mendasar dari orang-orang yang berkelompok. Kebutuhan sosial praktis tersebut dapat berupa alasan ekonomis, status sosial, keamanan, politis, dan alasan sosial yang lainnya.